Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan mudik ke kampung masing-masing. Dan di bulan Syawal itu di kampung biasanya banyak sekali diadakan haul keluarga besar masing-masing, keturunan bani ini, bani itu ya. Penting disampaikan buat seluruh teman-teman yang lagi akan melaksanakan haul di kampung masing-masing untuk mensosialisasikan bahwa tidak sedikit dari silsilah nenek moyang kita itu yang selama ini sudah dibelokkan. Tidak sedikit pula catatan-catatan atau manuskrip tentang sejarah nenek moyang kita itu yang dibelokkan oleh orang-orang yang berkepentingan, karena isu nasab ini sebenarnya bukan isu baru ya. Setidaknya di Indonesia itu ada 3 kali kasus atau isu nasab ini terjadi. Yang pertama di era awal kemerdekaan Indonesia ya. Di sini tercatat yang pertama pada tahun 1910 sampai 1930 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia terjadi geger nasab ya. Perdebatan muncul pada awal abad ke-20 dipicu oleh upaya Ali Irsyad untuk menentang klaim klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Konflik ini berlangsung secara terbuka di media cetak, mengundang polemik besar di kalangan masyarakat Arab di Indonesia. Jadi persoalan itu muncul dari kelompok orang Arab yang bernama Ali Irsyad terhadap Bani Ba'alwi. Jadi dari Timur Tengah itu, dari Yaman ya, ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yang kemudian dikenal dengan kelompok Habaib. Kelompok yang kedua non Habaib, kira-kira begitu. Kelompok non Habaib ini berasosiasi di sebuah ormas bernama Ali Irsyad. Mereka menentang ya, bertengkar di media cetak saat itu. Cuman mungkin perdebatan itu tidak terdengar oleh masyarakat umum karena pada saat itu masih banyak sekali keterbatasan akses ya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui persoalan itu. Kemudian geger nasab yang kedua di era penjajahan Belanda. Pada masa ini NU di bawah kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari mengadakan Basul Masail ya, yang menyatakan bahwa keturunan Nabi itu bergelar Sayyid dan Syarif ya, bukan Habaib ya. Jadi pada saat itu istilah Habaib belum ada. Kemudian geger nasab yang ketiga dimulai dari tahun 2022, masa Covid ya, sampai sekarang masih berlangsung, dan banyak sekali temuan-temuan hasil penelitian atau hasil kajian dari ulama-ulama Nusantara berkaitan dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu zuriat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara ini bukan berangkat dari kebencian, melainkan gerah dan kasihan. Ada sekelompok orang ngaku-ngaku kemudian menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang apa yang mereka lakukan itu mengatasnamakan nama agung Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dilakukan kiai-kiai kita ini sesungguhnya merupakan keprihatinan. Jangan sampai nama Nabi kita Muhammad SAW itu dijual-jual untuk kepentingan sekelompok orang. Maka dari itu muncullah penelitian, muncullah kajian, diskusi-diskusi ya, yang kemudian memberikan sebuah keputusan bahwa ternyata kelompok ini bukan atau tidak terkonfirmasi sebagai cucu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu teman-teman yang mungkin besok atau lusa
atau sebentar lagi akan melaksanakan mudik, sampaikan buat saudara-saudara kita yang ada di kampung, sosialisasikan bahwa penting untuk menjaga nasab dari bani kita masing-masing. Jangan sampai dibelokkan kemana-mana, jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendoktrin, menghegemoni, memanfaatkan nasab baik nenek moyang kita itu untuk kepentingan mereka sendiri. Kita fokus mendoakan ya, semoga nenek moyang kita semua ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita, ini yang paling penting ya. Yang paling penting dari adanya haul itu adalah bagaimana kita mengambil contoh dari prestasi-prestasi nenek moyang kita masa lalu. Kita mengambil contoh, melanjutkan perjuangan nenek moyang kita masa lalu. Dan tentu kita percaya dan yakin bahwa nenek moyang kita akan bahagia seandainya perjuangan-perjuangan baik beliau-beliau yang sudah mendahului kita itu kita lanjutkan hari ini. Oke, teman-teman sekalian, selamat bermudik mania, semoga lancar, sehat, selamat sampai tujuan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita kembali menjadi fitri. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.